Perkenalkan, nama saya Berliana Febrianti, NPM 19412062. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama, kita harus memahami konsep dan tahapan penting tentang kapitalian dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya, apa itu kepailitan? Kepailitan adalah kondisi seseorang atau badan usaha yang tidak mampu membayar utang dan harta kekayaannya yang dapat diambil alih oleh pihak lain untuk dilikuidasi. Yang kedua, yaitu fungsi, memberi perlindungan hukum dan jaminan bagi pihak kreditur dan debitur dalam proses pembayaran utang. Slide selanjutnya, proses kepailitan. Yang pertama, permohonan. Pihak yang berkepentingan seperti kreditur, debitur, atau ketiga atas permohonan sendiri dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. 2. Tahap sidang. Sidang akan diadakan untuk memeriksa permohonan dan memberikan keputusan mengenai status kepailitan. Yang ketiga, tahap pelikuidasi. Jika pengadilan memutuskan kepailitan, maka hakim akan menunjuk kurator untuk melakukan pelikuidasi serta harta palilit untuk membayar hutang. Slide selanjutnya, perlindungan hukum dalam kepailitan. Stay of proceedings, yaitu memberikan perlindungan dari tindakan penagihan dan gugatan hukum oleh pihak kreditur selama belum ada putusan pengadilan. Yang kedua, creditor meeting, yaitu menjembatani hubungan antara kreditur dan debitur untuk mencapai kesepakatan pembayaran hutang yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, discharge, yaitu jika seluruh proses pelunasan telah selesai, maka pengadilan akan memberikan putusan discharge yang dihapuskan semua kewajiban pembayaran utang. Slide selanjutnya, tahapan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama yaitu ada permohonan. Pihak debitur dapat mengajukan permohonan PKPU melalui pengadilan jika belum ada tindakan penggugatan atau lelang sita atas harta debitur. Yang kedua, melakukan sidang gugatan. Penggugat akan mempresentasikan argumen mengapa debitur harus dinyatakan pailit dan hakim kemudian memutuskan apakah permohonan PKPU dapat diterima. Yang ketiga, perundingan. Jika sidang dirasa belum bisa memutuskan permohonan PKPU, maka debitur dan kreditur akan mencoba menyelesaikan masalah utang secara damai melalui mediasi. Slide selanjutnya, persyaratan PKPU. Yang pertama, jumlah hutang minimal, yaitu hutang debitur harus minimal 1 miliar. Yang kedua, kegagalan pembayaran utang. Debitur telah gagal membayar satu atau beberapa angsuran hutang hingga 90 hari sejak jatuh tempo. Yang ketiga, kondisi solvabilitas. Debitur harus terbukti insolven atau tidak mampu membayar hutang. Slide selanjutnya yaitu manfaat dari PKPU. Manfaat PKPU yang pertama, perlindungan terhadap kreditur. Melindungi kreditur dari tindakan perdata dan pidana sampai putusan pengadilan dijatuhkan. Yang kedua, pembayaran utang yang adil. Merupakan alternatif yang lebih adil dari tindakan sita dan lelang untuk melunasi hutang. Yang ketiga, pemulihan kondisi finansial, memberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan bisnis setelah mendapatkan perlindungan hukum. Kesimpulan, banyak pihak terlibat. Yang pertama yaitu kapatilan dan PKPU melibatkan banyak pihak seperti debitur, kreditur, pengadilan, kurator, hingga nasabah. Pentingnya perlindungan hukum. Penting untuk mendapatkan perlindungan hukum yang tepat dalam proses pembayaran utang jika tidak mampu membayar utang. Yang pilihan terakhir, meskipun terdengar menakutkan, kapailitan dan PKPU memberikan alternatif bagi debitur
untuk memulihkan kondisi keuangan dalam jangka panjang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.